Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang underachiever. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Amniatin Nakiyah dengan NIM E1R020008, dan yang kedua Ayim Binasti dengan NIM E1R020023, dan yang terakhir saya sendiri Bayi Elda Dinisa Putri dengan NIM E1R020027. Adapun daftar isi yang akan dibahas oleh kelompok kami, yang pertama pengertian underachiever, yang kedua klasifikasi underachiever, yang ketiga karakteristik underachiever, yang keempat faktor penyebab underachiever, yang kelima penanganan underachiever, yang keenam kasus anak underachiever, dan yang terakhir penanganan kasus anak underachiever. Saya Amniatin Nakiyah dengan NIM E1R020008 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian underachiever. Underachiever adalah suatu kondisi di mana seorang anak menunjukkan prestasi yang berada di bawah kemampuan anak sesungguhnya. Keadaan ini biasanya terjadi pada anak-anak yang memiliki tingkat inteligensi yang tinggi, namun prestasinya di sekolah tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimilikinya. Jadi maksudnya di sini adalah penderita underachiever itu merupakan seorang siswa yang memiliki tingkat IQ yang tinggi, namun prestasi yang dia dapatkan di sekolah itu berada di bawah tingkat IQ yang dia miliki tersebut. Salah satu contoh anak yang biasanya mengalami underachiever ini adalah anak gifted, di mana anak gifted adalah anak berbakat yang memiliki kemampuan luar biasa yang berbeda dengan anak sebayanya. Salah satu faktor penyebab anak gifted ini mengalami underachiever karena mereka memiliki tingkat inteligensi yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan minat mereka menjadi terbatas. Karena minat mereka yang terbatas tersebut, mereka seringkali memunculkan perilaku mengabaikan materi-materi yang tidak mereka minati, dan mereka hanya fokus pada materi yang mereka minati saja. Hal tersebut berdampak pada hasil yang tidak bagus atau nilai yang kurang pada materi yang tidak mereka minati. Hal ini terjadi bukan karena mereka tidak mampu untuk memahami materi tersebut, tapi karena mereka terlalu malas atau bahkan mereka merasa tidak senang dengan materi yang dia jalani tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi underachiever. Klasifikasi underachiever ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan hasil pengukuran, yang kedua, klasifikasi berdasarkan rentang waktu, yang ketiga, klasifikasi berdasarkan luasnya, dan yang keempat, yaitu klasifikasi berdasarkan dampaknya. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu berdasarkan hasil pengukuran, di mana klasifikasi dari berdasarkan hasil pengukuran ini dibagi-bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, klasifikasi underachiever yang tidak diketahui. Seperti yang kita tahu bahwa hasil pengukuran itu selalu identik dengan nilai, sehingga underachiever yang tidak diketahui ini merupakan gejala underachiever yang tidak diketahui atau tidak ditemukan karena siswa secara langsung menampilkan perilaku yang buruk, sehingga kemampuan yang dia miliki tidak pernah diperlihatkan. Secara pengukuran, skor tes aptitude dan skor tes achievement yang diperoleh itu rendah, di mana skor aptitude itu merupakan skor bakat dan skor tes achievement itu merupakan skor akademik. Selanjutnya yaitu skor tes aptitude tinggi, sedangkan skor tes achievement dan nilai ulangan rendah. Jadi di sini dia hanya berbakat pada bakatnya saja, namun dia rendah pada akademiknya. Yang ketiga yaitu skor tes achievement tinggi dan nilai ulangan rendah. Nah, di sini dia hanya bisa pada akademik, namun nilai ulangan yang dia dapatkan itu rendah. Walaupun dia merasa menguasai materi tersebut, namun karena beberapa faktor atau bahkan mungkin karena dia pada saat ulangan selalu tergesa-gesa sehingga dia mendapatkan nilai ulangan rendah. Jadi pada klasifikasi ini dibagi menjadi 3 sesuai dengan pengukuran, di mana pada pertama memiliki skor aptitude yang rendah dan juga skor achievement yang rendah.
Dan yang kedua, memiliki skor tes aptitude tinggi namun skor tes achievement-nya rendah. Dan yang terakhir yaitu memiliki skor tes achievement tinggi namun nilai ulangannya rendah. Selanjutnya kita akan masuk kepada klasifikasi berdasarkan rentang waktu. Klasifikasi berdasarkan rentang waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, klasifikasi Andre Schaeffer sesaat atau situasional. Nah, Andre Schaeffer pada jenis ini biasanya gejalanya timbul sewaktu-waktu, namun waktunya tidak tentu. Hal ini disebabkan oleh faktor pencetus yang sifatnya gangguan sesaat, seperti perceraian orang tua, pindah sekolah, sehingga mereka harus berinteraksi dengan lingkungan baru. Seperti yang biasa kita lihat, perceraian orang tua itu sangat mempengaruhi prestasi seorang anak. Di mana apabila orang tua mengalami perceraian, maka anak biasanya akan down terhadap pendidikannya, karena mereka merasa tidak memiliki motivasi untuk terus belajar. Nah, biasanya mereka juga akan menunjukkan sikap buruk atau perilaku yang buruk di sekolah untuk menarik perhatian orang tuanya, karena mereka kekurangan kasih sayang. Selanjutnya yaitu Andre Schaeffer kronis. Nah, Andre Schaeffer kronis ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan faktor yang menyebabkan Andre Schaeffer ini tidak jelas. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang klasifikasi berdasarkan luasnya. Klasifikasi berdasarkan luasnya ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, Andre Schaeffer pada satu keterampilan yang spesifik. Jadi siswa pada kelompok Andre Schaeffer jenis ini mengalami gejala Andre Schaeffer pada bidang tertentu, misalnya matematika. Pada bidang lain, dia mampu menguasai dan juga bisa mendapatkan nilai yang bagus, namun pada mata pelajaran matematika ini dia tidak mampu karena dia tidak minat atau bahkan merasa tidak suka dengan guru atau materi yang diajarkan. Selanjutnya yaitu Andre Schaeffer pada suatu bidang keterampilan yang lebih luas, di mana pada Andre Schaeffer pada jenis ini, mereka tidak menyukai satu keterampilan, namun keterampilan tersebut mencakup banyak hal. Seperti contohnya keterampilan berbahasa, di mana keterampilan bahasa itu menyangkut membaca, menulis, dan mengarang. Dan yang terakhir yaitu Andre Schaeffer secara menyeluruh. Siswa yang tergolong dalam kelompok Andre Schaeffer ini menunjukkan keterampilan yang rendah pada semua bidang keterampilan. Tidak ada satupun mata pelajaran yang mendapatkan nilai bagus dan bahkan biasanya berada di bawah nilai rata-rata. Yang terakhir yaitu berdasarkan dampaknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sedang ringan, di mana pada siswa Andre Schaeffer jenis ini sikapnya biasanya tidak bisa terdeteksi karena tingkah lakunya itu tidak terganggu atau bahkan tergolong normal. Keadaan emosionalnya juga masih bagus atau masih bisa dia kendalikan, dan sosialisasinya dengan orang lain itu tampak normal sehingga dia tidak mengganggu kenyamanan atau mempengaruhi orang lain. Yang kedua yaitu sedang parah, di mana Andre Schaeffer jenis ini biasanya mengurung diri dan dikucilkan oleh lingkungannya. Atau sebaliknya bahkan mereka menunjukkan perilaku yang mengganggu baik di sekolah maupun di rumah, sehingga orang-orang merasa terganggu dengan kehadirannya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik Andre Schaeffer. Di mana tadi kan kita sudah membahas tentang klasifikasi dari Andre Schaeffer sehingga kita bisa menarik kesimpulan apa saja karakteristik dari Andre Schaeffer tersebut. Menurut Clark, ada beberapa karakteristik yang ditunjukkan siswa Andre Schaeffer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan prestasi yang berlawanan dengan harapan atau potensi yang dimilikinya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian bahwa Andre Schaeffer itu merupakan siswa yang memiliki tingkat IQ yang tinggi namun memiliki prestasi yang berada di bawah IQ yang dimiliki tersebut. Sehingga karakteristik yang pertama yang menunjukkan prestasi yang berlawanan dengan potensi itu saya rasa sudah jelas. Selanjutnya yaitu mereka tidak senang dengan sekolah atau gurunya yang cenderung bergabung dengan teman yang juga memiliki sikap negatif terhadap sekolah. Jadi karena siswa Andre Schaeffer itu merupakan siswa yang memiliki tingkat IQ yang tinggi namun prestasinya di sekolah itu rendah, maka karakteristik yang kedua ini bisa mengakibatkan mereka memiliki prestasi yang rendah di sekolah atau bisa menjadi penyebab kenapa mereka mendapatkan prestasi yang rendah di sekolah. Bisa jadi karena mereka tidak senang dengan sekolah atau gurunya,
dan bahkan lain sebagainya. Hal tersebut saya rasa sudah pasti masuk ke bagian karakteristik yang mereka punya. Selanjutnya yaitu kurang termotivasi untuk belajar, tidak mengerjakan tugas, sering mengantuk ketika belajar, dan tidak tuntas dalam mengerjakan tugas. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ada beberapa siswa under shaper, contohnya under shaper situasional tadi, mereka mendapatkan beberapa faktor kenapa mereka mengalami under shaper, seperti yang perceraian orang tua tersebut, sehingga mereka nantinya akan mengalami karakter kurang termotivasi untuk belajar dan enggan untuk mengerjakan tugas. Hal tersebut bisa terjadi pada beberapa anak atau karakter ini bisa ada dalam diri beberapa anak. Yang keempat yaitu kurang mampu melakukan penyesuaian intelektual. Jadi anak berbakat intelektual memiliki kecerdasan tinggi dengan skor IQ berkisar antara 120 ke atas, atau memiliki bakat yang sangat superior dalam suatu bidang tertentu. Nah, pada beberapa kasus, anak berbakat intelektual cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, karena hal tersebut, mereka memiliki penyesuaian intelektual yang kurang baik. Selanjutnya yaitu merasa kurang bersemangat, kurang tegas, dan sering ribut di kelas. Nah, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa anak under shaper itu sering mengurung diri dan merasa dikucilkan oleh lingkungannya, maka mereka akan merasa kurang bersemangat, kurang tegas, dan sering diribut di kelas. Bahkan mereka akan merasa bahwa mereka itu tidak berarti dan tidak percaya diri, bahkan mereka bisa merasa mereka memiliki harga diri yang rendah. Nah, selanjutnya yaitu memiliki disiplin yang rendah, sering telat sekolah, enggan mengerjakan tugas, sering ribut, dan mudah terpengaruh. Nah, karena tadi mereka merasa bahwa mereka memiliki harga diri yang rendah, maka mereka melindungi rasa harga diri mereka yang rentan tersebut dengan kebiasaan buruk yang mereka perlihatkan di sekolah. Selanjutnya yaitu tidak memiliki hobi atau minat terhadap kegiatan untuk mengisi waktu luang. Nah, karena mereka memiliki harga diri yang rendah, maka hal tersebut mengakibatkan perilaku menghindar yang non-produktif baik di sekolah maupun di rumah. Jadi mereka itu tidak mempunyai niatan atau tidak memiliki inisiatif untuk memperdalam minat atau hobinya tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir, takut ujian dan berprestasi rendah. Nah, karena mereka memiliki rasa harga diri yang rendah, maka mereka tidak percaya dengan kemampuan yang mereka miliki dan merasa tidak mampu melakukan apa yang menjadi harapan orang tua dan guru terhadap mereka. Jadi setiap ujian mereka akan merasa takut dan mereka takut untuk berprestasi rendah karena harapan yang dimiliki oleh orang tua dan guru terhadap mereka. Jadi bisa kita simpulkan bahwa karakteristik dari under shaper ini adalah mereka memiliki harga diri yang rendah dan tidak percaya pada kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka menunjukkan beberapa perilaku yang mengakibatkan mereka menunjukkan perilaku yang buruk di sekolah dan juga mengakibatkan mereka menunjukkan perilaku menghindar dan non-produktif terhadap apa yang mereka sukai dan minati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab underachiever. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Beberapa penyebab underachiever dari faktor kondisi fisik antara lain anak mengalami sakit, adanya gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, serta adanya cacat fisik, sehingga dengan faktor tersebut mempengaruhi hasil belajar anak, sehingga seorang anak tidak bisa memperlihatkan prestasi mereka. Kemudian yang kedua, kondisi psikis. Beberapa ahli mengungkapkan pandangan mengenai kondisi psikis yang menjadi penyebab adanya underachiever. Salah satunya yaitu Clark juga menyebutkan kondisi pribadi anak yang berpotensi menyebabkan underachiever, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, adanya tekanan dalam diri sendiri untuk mencapai kesempurnaan. Yang kedua, memiliki sensitivitas yang tinggi. Yang ketiga, kurangnya kemampuan sosial. Yang keempat, merasa tertekan karena dianggap berbeda dengan anak lain, sehingga dikucilkan. Yang kelima, merasa tidak cocok dengan kurikulum sekolah. Yang keenam, kurang sesuai dengan cara mengajar guru. Yang ketujuh, kurang nyaman dengan lingkungan kelas. Yang kedelapan, terlalu banyak minat terhadap sesuatu, sehingga dia sulit fokus.
Dan yang terakhir yaitu terlalu banyak kegiatan sehingga tidak bisa memanajemen kegiatannya sendiri. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu keluarga. Dalam hal ini, keluarga bisa menjadi faktor penyebab adanya underachiever, antara lain. Itu yang pertama, dalam proses belajar dan prestasi tidak mendapatkan penghargaan. Yang kedua, orang tua tidak mencerminkan sikap yang positif dalam menghadapi karir sang anak. Yang ketiga, orang tua lebih dominan dalam proses belajar anak. Yang keempat, prestasi anak dijadikan ancaman untuk orang tua. Dan yang kelima, status ekonomi yang rendah. Yang keenam, keterpecahan keluarga, baik itu dari perceraian ataupun kematian. Yang ketujuh, perlindungan yang berlebihan dari orang tua. Kemudian yang keempat yaitu sekolah. Beberapa faktor penyebab adanya underachiever dalam lingkungan sekolah antara lain, yang pertama, lingkungan sekolah tidak mendukung atau memberikan penghargaan pada hasil belajar anak. Yang kedua, lingkungan kelas yang bersifat otoriter dan sangat kaku. Yang ketiga, gaya belajar siswa tidak sesuai dengan cara mengajar guru. Yang keempat, lingkungan kelas yang menunjukkan kompetensi secara berlebihan. Dan yang terakhir, tidak adanya pembagian secara khusus siswa yang biasa dan berbakat, tetapi tetap dikumpulkan dalam satu kelas. Kemudian yang kelima, teman sebaya. Teman sebaya juga menjadi penyebab adanya underachiever, karena pengaruh teman sebaya susah untuk dibatasi. Ketika anak memiliki teman sebaya yang tidak mempedulikan prestasi, maka sang anak juga akan merasa malas. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat. Harapan tinggi masyarakat yang menuntut anak harus memiliki prestasi yang baik dari berbagai bidang akan membuat anak merasa sangat terbebani. Akibatnya, anak akan melakukan hal yang berkebalikan, serta tidak menunjukkan prestasi tinggi sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanganan underachiever. Yang pertama, yaitu bimbingan pribadi sosial. Jadi, bimbingan ini bertujuan mengembangkan pribadi dan sosial anak dalam mewujudkan siswa yang dapat menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungannya secara baik. Yang kedua yaitu bimbingan belajar, di mana bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tugas perkembangan pendidikan melalui kegiatan belajar yang lebih menyenangkan, yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Dan yang terakhir yaitu bimbingan karir, di mana bimbingan ini untuk membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi, dan kemampuan diri, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tugas konselor dalam membantu underachiever. Yang pertama yaitu creating the learning environment. Dalam pembahasan ini mencakup bahwa konselor bisa bekerja sama dengan guru dan murid untuk membuat lingkungan belajar yang sangat nyaman. Konselor juga bisa meningkatkan anak underachiever terhadap rasa kepercayaan diri mereka. Kemudian yang kedua, respon terhadap kebutuhan anak. Di mana konselor harus bekerja sama dengan guru untuk menyeimbangkan kegiatan mana yang baik untuk siswa dan mana yang tidak baik untuk siswa. Mempertimbangkan gaya belajar anak untuk dijadikan sebagai persiapan bencana, sehingga terlebih dahulu konselor memiliki data-data serta potensi siswa yang underachiever, sehingga beberapa kegiatan bisa ditampilkan dan diberi kesempatan. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan antara kegiatan bersama dan kegiatan yang bersifat individual. Di mana pada anak-anak yang underachiever, ini tidak hanya belajar mengikuti kegiatan bersama, tetapi juga didukung oleh program remedial guna mengejar ketertinggalannya. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan orang tua, di mana memberi penjelasan kepada orang tua bahwa setiap anak itu unik dan memiliki bakat yang berbeda-beda,
sehingga orang tua tidak bisa memaksakan seorang anak untuk bisa dalam segala hal. Dengan penjelasan seperti itu, membuat orang tua mengerti bahwa anak memiliki kebutuhannya, membantu orang tua untuk mengambil keputusan dalam memilih sekolah yang sesuai dengan tingkat kecerdasan, fisik, serta indera sang anak, dan memberikan informasi untuk bisa memecahkan masalah pendidikan anaknya. Kemudian yang terakhir, yaitu terbuka kepada setiap anak, di mana setiap anak dipahamkan mengenai keadaannya, misalnya tuntunan serta tugas yang mereka hadapi. Dengan konseling, siswa dapat mengetahui kemampuan yang dimilikinya, membantu mereka untuk lebih dalam mengenai dirinya, baik dari sifatnya, kebiasaan, serta kesenangannya. Hal demikian juga tidak dapat membuat anak menjadi underachiever. Sekian presentasi dari saya. Materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni tentang kasus dan penanganan kasus underachiever. Nah, kasus ini berasal dari Aca, seorang siswi berumur 14 tahun dari SMP di kawasan Jakarta. Aca adalah siswi yang pemalu, tidak suka bermain dengan teman-temannya, dan lebih suka menyendiri dan menghabiskan waktu dengan membaca novel dan bermain HP. Sebenarnya, IQ Aca termasuk tinggi, yakni 134. Tetapi, Aca tidak menonjol di kelas, dia juga suka melamun dan tidak suka memperhatikan guru yang menjelaskan di depan kelas. Aca juga sangat malas saat memulai pelajaran. Menurutnya, materi-materi pelajaran di dalam kelas itu terlalu banyak, terlebih untuk mata pelajaran matematika. Menurutnya, mata pelajaran itu sangat sulit, sehingga ia pesimis bisa juara kelas. Hubungan kekeluargaan Aca juga tidak baik. Orang tuanya sudah berpisah dan ia hanya tinggal bersama neneknya. Orang tua Aca juga terkesan tidak peduli. Mereka bahkan tidak memperhatikan prestasi Aca di sekolah dan membiarkan Aca sendiri dalam pendidikannya. Menurut mereka, Aca sudah pintar karena IQ-nya cukup tinggi. Padahal pada kenyataannya, potensi yang Aca miliki tidak sesuai dengan prestasinya di sekolah. Setelah tadi kita mendengar dan melihat tentang salah satu kasus underachiever dari Aca, maka kita masuk ke bagaimana penanganannya. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita harus mengetahui karakteristik underachiever apa saja yang dialami Aca. Nah, setelah kita analisis, ada 3 karakteristik yang dialami Aca. Yang pertama, dia tidak menunjukkan prestasi yang sesuai dengan potensi yang ia miliki. Lalu yang kedua, ia merasa tidak senang dengan guru dan sekolahnya. Dan yang terakhir, ia menunjukkan sikap kurang termotivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya setelah kita tahu karakteristiknya, kita masuk ke faktor penyebab dan penanganannya. Karena kasus underachiever Aca cukup kompleks, maka hal termudah adalah bisa kita tangani dengan bimbingan konselor. Nah, adapun kita analisis faktor penyebab yang ada pada kasus Aca, kita dapat 3. Yang pertama adalah dari kondisi psikis atau pribadi Aca sendiri. Adapun penyebabnya adalah yang pertama, yakni kurangnya keterampilan sosial Aca atau kurangnya interaksi sosial dia. Dan yang kedua adalah tidak ada gairah belajar. Nah, lalu penanganannya yang bisa konselor lakukan adalah yang pertama, yakni bimbingan pribadi sosial, di mana dalam bimbingan ini konselor mengarahkan Aca untuk bisa menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Lalu yang kedua adalah bimbingan belajar. Karena Aca mempunyai potensi yang cukup tinggi, maka konselor bisa mengarahkan Aca untuk mengembangkan proses belajarnya dengan cara belajar yang lebih menyenangkan. Lalu yang kedua yakni tentang faktor keluarga. Adapun penyebabnya yang pertama adalah orang tua Aca tidak menunjukkan sikap positif atau mendukung pendidikan Aca. Dan yang kedua adalah adanya keterpecahan keluarga, di mana penanganan dalam masalah ini yang pertama adalah konselor harus berkomunikasi dengan orang tua Aca khususnya, atau jika tidak memungkinkan, maka konselor bisa berkomunikasi dengan keluarga dekat Aca, yakni neneknya, tentang bagaimana pendidikan Aca.
Karena walaupun Aca memiliki potensi yang tinggi dalam pendidikan, jika tidak didukung dengan usaha maka akan sia-sia. Lalu yang kedua, konselor perlu menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri dan peduli pada diri sendiri pada Aca, sehingga motivasi yang belajar yang tidak ia dapatkan dari orang tuanya bisa ia dapatkan dari diri sendiri. Nah, setidaknya motivasi yang hilang tersebut bisa tergantikan. Lalu faktor yang terakhir adalah dari faktor pendidikan atau sekolah, di mana penyebabnya adalah yang pertama, adanya tidak kesesuaian dari keinginan murid untuk belajar dengan cara mengajar gurunya, dan yang kedua, kepekaan dari guru tersebut rendah. Nah, di mana cara penanganan dalam faktor ini adalah konselor bisa berkomunikasi atau bekerja sama dengan guru Aca untuk menyeimbangkan kegiatan mana yang baik untuk Aca dan mencari cara belajar yang nyaman agar Aca bisa mengembangkan potensinya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.